Dan ilmu ini yang nggak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam nggak ada istilah ilmu laduni, nggak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia nggak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Tapi ada ilmu yang tidak bisa disentuh oleh empirik, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa juga dipikirkan, tidak bisa juga dieksperimenkan. Meskipun hari ini misalnya ada foto aura, foto membaca cakra. Apakah ilmu laduni itu? Saya juga tidak tahu ilmu laduni itu apa ya. Tapi kata sebagian orang, ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang tiba-tiba kepada seorang tanpa dia harus belajar. Tiba-tiba Allah kasih ilmu. Orang ini nggak pernah belajar, tahu-tahu hafal Quran. Itu omong kosong, nggak ada seperti itu. Itu omong kosong, paham? Nggak ada. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Belajar. Itu belum mencakup semua ilmu. Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh qalbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap, ya setan tempat yang gelap. Dia langsung dapat kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari qalbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah al-alim. Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba ada orang bilang nggak usah belajar, tahu-tahu punya ilmu. Itu omong kosong. Datangkan orang itu, datang ke sini, coba mana orang itu? Katanya dan katanya. Yang sejatinya tidak ada seperti itu. Nggak ada orang tiba-tiba pintar. Mungkin kalau kau masukkan jinnya agak pintar-pintar dikit mungkin. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi. Ya, surat Al-Kahf, di situ ayat 10 ada permintaan, ya Allah, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka. Min ladun. Ladun, inilah kemudian muncul istilah laduni. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Rahmatan. Rahmatnya. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah. Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifatmu, mengenal hakikat dari sifat-sifat Engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Salam pembaharuan. Saudara, ilmu laduni memiliki kekuatan yang bisa membuat seseorang mengetahui segala sesuatu tanpa belajar secara langsung. Ilmu laduni merupakan bagian dari anugerah Tuhan yang Maha Kuasa bagi seseorang, sehingga mereka bisa mengetahui banyak hal tanpa mempelajari hal itu sebelumnya. Dalam perspektif lain, ilmu laduni merupakan sebutan untuk seseorang yang luar biasa brilian dan mampu memahami sesuatu tanpa perlu belajar. Jadi orang yang mempunyai ilmu laduni dengan dibekali otak yang brilian sejak lahir ini dapat dilihat dan dirasakan sendiri. Keluasan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk kehendak Dia yang tidak terbatas atau sifat irodah. Dalam Asmaul Husna disebut dengan Al-Jabar, yang mana kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh pengetahuan manusia, termasuk memberi keutamaan dan ilmunya langsung kepada hambanya yang dicintai dan dikasihi. Golongan ini adalah para anbiya, rasulnya dan walinya dengan keistimewaan di luar akal manusia. Walaupun tingkat pengetahuan atau ilmu yang diberikan berbeda, keistimewaan ini benar adanya bagi mereka yang mengetahui. Salah satu keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hambanya secara langsung adalah ilmu laduni.
Pun demikian, saudara, bagi kaum Salafi Wahabi, mereka menolak keras perihal keberadaan ilmu laduni ini. Sebut saja di antaranya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas alias Yazid Jawas, yang dia bahkan menuding ilmu laduni ini sebagai ilmu setan dan sesat. Ilmu ini adanya ya di Quran dan Sunnah. Ilmu syar'i ini Quran dan Sunnah. Dan ilmu ini yang gak ada yang lain, Quran dan Sunnah. Dalam Islam gak ada istilah ilmu laduni, gak ada dalam Islam. Kan ada orang bilang, oh dia gak belajar, dia punya ilmu laduni. Dari mana? Itu ilmu setan. Dari mana? Belajar sama siapa dia? Oh dia belajar di tempat yang gelap. Ya setan, tempat yang gelap. Dia langsung dapat. Kalau dia lagi duduk begini bersila, dapat ilmunya. Itu ilmu setan. Nabi SAW mendapatkan ilmu dari siapa? Dari Allah melalui malaikat Jibril, langsung disampaikan. Sahabat belajar dengan siapa? Rasulullah SAW. Tabi'in belajar dengan sahabat. Semua begitu. Nggak ada orang bertapa dapat ilmu. Nggak ada. Itu mesti yang masuk apa? Setan yang masuk. Nggak ada misalnya ilmu. Nggak ada. Itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Hal senada diungkapkan oleh Ustadz Wahabi lainnya, yakni Ustadz Firanda Andirja Abidin, yang menegaskan bahwa ilmu laduni itu tidak ada, alias omong kosong. Apakah ilmu laduni itu? Saya juga tidak tahu ilmu laduni itu apa ya. Tapi kata sebagian orang, ilmu laduni itu adalah ilmu yang datang tiba-tiba kepada seorang tanpa dia harus belajar. Tiba-tiba Allah kasih ilmu. Orang ini nggak pernah belajar, tahu-tahu hafal Quran. Itu omong kosong, nggak ada seperti itu. Itu omong kosong, paham? Nggak ada. Kata Nabi, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan apa? Belajar. Sudah tiba-tiba ada orang bilang nggak usah belajar, tahu-tahu punya ilmu. Itu omong kosong. Datangkan orang itu, datang ke sini, coba mana orang sebetulnya katanya dan katanya. Yang sejatinya tidak ada seperti itu. Nggak ada orang tiba-tiba pintar. Mungkin kalau kau masukkan jinnya agak pintar-pintar dikit mungkin. Nah saudara, pendiri dan pengasuh Ribat Nuraniyah Hashimiyah, Buya Ar-Razi Hashim, memberikan penjelasan untuk membantah tudingan Wahabi mengenai ilmu laduni ini. Menurut Buya Ar-Razi, ilmu laduni adalah ilmu tentang mengenal Allah. Dari segi pencapaiannya, ilmu laduni diperoleh kalbu atau rohani dari sumbernya Allah, kata Buya Ar-Razi. Tapi ada ilmu yang tidak bisa disentuh oleh empirik, tidak bisa dipandang, tidak bisa dilihat, didengar, tidak bisa disentuh, dan tidak bisa juga dipikirkan, tidak bisa juga dieksperimenkan. Meskipun hari ini misalnya ada foto aura, foto membaca cakra, itu belum mencakup semua ilmu. Ada ilmu yang hanya bisa dirasakan oleh kolbu, oleh ruhani. Ilmu-ilmu inilah yang disebut dengan zauqi, atau dalam istilah pencapaian yang disebut laduni. Allah Al-Alim, meskipun diterjemahkan sebagai Allah Maha Mengetahui, namun dalam terjemahan lain, Allah adalah sumber dari pengetahuan. Apa arti harfiah laduni? Laduni berarti ilmu yang diperoleh langsung dari kolbu atau rohani kepada sumber ilmu itu, yaitu Allah. Allah Al-Alim. Ilmu laduni adalah ilmu tentang rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah. Hal ini yang kemudian dikaitkan dengan doa yang termaktub dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Yang artinya, tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Ilmu laduni itu hanya ilmu mengenal rahmat Allah, mengenal sifat-sifat Allah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan dalam doa-doa yang ada dalam surat Al-Kahfi, ya, surat Al-Kahf. Di situ ayat 10 ada permintaan, ya Allah, berilah kami. Apa yang diberikan kepada kami? Min ladunka, min ladun. Inilah kemudian muncul istilah laduni. Nah saudara, dari kata min ladunka kemudian muncul istilah laduni. Dalam doa tersebut meminta rahmat Allah yang berarti kasih sayang Allah, atau jika diterjemahkan, ya Allah, berilah kami ilmu langsung. Rahmatan, rahmatmu. Rahmat Allah berarti kasih sayang. Rahmat Allah itu adalah sifat Allah.
Maka jika diterjemahkan dengan jalur yang sedikit lebih luas, ya Allah, berilah kami ilmu langsung laduni mengenai ma'rifat sifat-sifat-Mu, mengenal hakikat dari sifat-sifat Engkau. Inilah yang laduni. Maka lihatlah di Quran, kata ladun lebih banyak kepada rahmah. Ilmu laduni dalam aplikasinya diturunkan langsung dari Allah dalam qalbu. Ilmu laduni merupakan warisan Nabi. Ilmu Nabi adalah ilmu laduni. Ilmu wali juga ilmu laduni. Saudara, golongan Salafi Wahabi dalam beberapa kesempatan menolak penggunaan ro'i atau logika dalam beragama. Namun anehnya mereka juga menolak adanya konsep ilmu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung berupa ilmu laduni yang memang di luar logika. Kontradiksi inilah yang mengindikasikan kerancuan pemikiran yang mereka anggap sebuah jalan sunnah. Mereka mengatakan bahwa ilmu laduni adalah ilmu sesat dari setan yang Islam tidak ditemukan juntrungan sumbernya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa ilmu bisa saja berasal dari sumber yang tidak diketahui manusia. Barang siapa yang melakukan amalan dengan ilmu, niscaya Allah akan menganugerahkannya ilmu yang belum diketahuinya. Model ilmu di atas adalah ilmu kasabi atau pengetahuan didapatkan dengan metode atau usaha tertentu untuk menggapainya. Di samping ilmu yang diusahakan oleh manusia, ilmu juga bisa berupa anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Dalam teori filsafat ilmu diketahui bahwa indera adalah alat untuk mengungkap realitas ilmu duniawi. Pun diketahui bahwa sejak kelahiran bayi dari rahim, ia mampu melakukan kegiatan-kegiatan psikomotor tanpa manusia mengajarinya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa demikian termasuk ilmu laduni. Poinnya adalah ilmu yang dikaruniakan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang terpilih adalah sebuah realitas dan benar adanya. Cuapan Ustadz Yazid Jawas dan Firanda ini tidak lebih dari asumsi yang tidak mendekati kebenaran. Pembagian ilmu dan cara mendapatkannya memang tidak melulu menggunakan kasab atau usaha belajar. Jenjang pendidikan bertingkat bukan satu-satunya jalan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Jika demikian, maka orang yang paling pandai adalah orang yang paling banyak memiliki gelar akademik. Namun realitasnya tidak demikian, karena banyak manusia yang belajar dari kehidupan untuk menjadi pandai. Bagi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terpilih, ia bisa saja mendapatkan mukasyafah atau terbukanya tabir penyekat kepada pengetahuan. Karena dalam filsafat Islam dijelaskan bahwa kebodohan dan ilmu hanya dibatasi oleh tabir yang menutupi, laksana kaca berdebu yang menghalangi pantulan bayangan dari cermin agar terlihat jelas. Kisah tervalid untuk menelisik eksistensi ilmu laduni adalah nyata, tidak seperti pendapat Yazid Jawas dan Firanda adalah ayat Al-Quran, yang artinya, lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65. Bahwa kata ilmu laduni berasal dari kata laduna yang bermakna dari sisi kami, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengetahuan. Maka bisa saja seorang hamba memiliki ilmu laduni yang berasal dari bisikan ilahiyah berupa ilham atau lain sebagainya. Jika para nabi mendapatkan wahyu langsung dari Allah, bisa saja hamba Allah terpilih mendapatkan bisikan ilahiyah, namun tidak menyamai derajat ketinggian wahyu yang hanya menjadi kekhususan para nabi dan rasul.
Jika saja Yazid Jawas dan Firanda menolak adanya ilmu laduni, barangkali kemudian hari ia menolak wahyu yang diberikan kepada Nabi dan Rasul.